Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Davia Rizky Ramadan dari kelas 3A. Nah, di sini saya dari kelompok 6. Nah, di sini karena tugasnya itu menganalisis karakter pendidikan pada generasi alfa. Nah, kebetulan saya di sini telah ada salah satu dari generasi alfa. Nah, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Fiarda Nah, dari kelas berapa? dari kelas 8. Oh, kelas 8 berarti SMP ya. Nah, di sini mau sedikit bertanya-tanya ya. Nah, kalau di sekolah tuh suka belajar gak? Iya. Nah, karena suka belajar, jadi apa sih mata pelajaran atau kegiatan yang disukai di sekolah? Kenapa gitu teh? Mata pelajaran yang disukai bahasa Inggris karena seru. Oh, ya. Nah, gimana sih cara belajarnya biar lebih efektif dan lebih nyaman? Apakah bisa dengan mendengarkan, membaca, praktek, atau gimana? Dengan cara mendengarkan dan praktek. Ya. Nah, kan di sekolah tuh pasti ada tugas yang dikerjain sendiri sama kelompok nih. Lebih suka yang mana? Lebih suka ngerjainnya sendiri atau kelompok? Terus kenapa gitu? Lebih suka sendiri karena kalau berkelompok ada yang kerja dan ada yang nggak kerja juga. Ya. Nah, mau nanya lagi nih. Kan pasti di sekolah tuh punya temen. Nah, mau nanya gimana sih cara ngatasi suatu konflik atau perbedaan pendapat ketika di kelas sama teman? Dengan cara membicarakannya secara baik-baik untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk menghargai pendapat bisa di Di jadi menghargai apa pendapatnya dengan gimana? dengan cara mendengarkannya pendapat dengan baik. Ya. Pernah nggak sih ngerasa kesulitan waktu berinteraksi atau ngerasa kurang diterima sama kelompok? Pernah. Gimana rasanya? Rasanya sedih dan kecewa. Nah, kan di sekolah juga nggak selalu belajar di kelas ya, ada juga di luar kelasnya kayak kurikuler, ekstrakurikuler. Nah, sekarang ikutan apa ekstrakurikulernya? Ikut Go Green Community. Nah, apa sih itu tuh? Cara pencegahan reboisasi lingkungan. Nah, kan ekstrakurikuler itu juga pasti banyak orang lah. Nah, gimana sih kegiatan ekstrakurikuler itu tuh mempengaruhi hubungan sosial Anda? Jadi maksudnya sosial tuh gimana sih? Apakah dengan ekstrakurikuler itu tuh menambah banyak teman atau menjadi lebih akrab dengan teman yang sudah kenal atau menjadi banyak teman dah dan banyak pengalaman juga. Oh ya. Nah, mau nanya juga, gimana sih perasaannya kalau menghadapi tantangan atau kesulitan dalam belajar? Apakah merasa sedih atau menjadi termotivasi atau Merasa sedih. Nah, gimana sih cara mengatasi perasaan cemas atau stres di sekolah? Karena kan kalau di sekolah tuh gak selalu ada senangnya aja, pasti kadang ada pusingnya belajar, pusingnya sama temen, atau pusingnya kayak ekstrakurikuler. Gimana sih? Dengan cara bercanda dengan teman.
Ya, ada nggak sih orang tertentu kayak mau guru mau temen yang bisa diajak curhat? Ada temen. Nah, gimana sih eh, mengekspresikan perasaan ketika ngalamin kejadian yang seneng atau yang kecewa? Yang senengnya gimana kalau misalkan? Kalau seneng dengan kalau kalau seneng Gimana, apakah menjadi bersyukur atau misalkan merasa merasa senang? dengan bersyukur dan selalu merasa senang. hmm. Kalau yang mengecewakannya gimana? Apa bikin down atau misalkan gara-gara kecewa itu teh, oh jadi saya mah mau lebih lagi biar gak kecewa, jadi merasa termotivasi buat jadi motivasi. Sedih tapi tetap termotivasi dan tidak menyerah juga. Oh, nah apa sih tujuan kedepannya? Maksudnya tuh apa sih cita-cita yang pengen digapainya? Jadi ahli gizi. Nah, jadi ahli gizi. Nah, gimana sih cara cita-cita itu teh bikin motivasi belajar? Jadi langkah pertama. Nah, sekarang kan masih sekolah, jadi sekarang teh mempersiapkannya apa? Dengan banyak belajar tentang kesehatan. Hmm, ya. Gimana sih caranya biar biar tetap fokus sama termotivasi meskipun kita dalam mengalami kesulitan? Jadi kita tuh kalau misalkan belajar kan kadang suka fokus, kadang suka susah fokus atau susah konsentrasinya. Jadi biar kita tetap fokusnya gimana? Dengan cara tidak mengobrol dengan teman. Hmm. Nah, kalau misalkan kita kan tadi udah ditanyain gimana cara mengekspresikan bahagia dan kecewa. Nah, di sini nanya gimana sih cara mengatasi perasaan gagal atau kecewa kalau misalkan kita tidak mencapai suatu keinginan atau yang diinginkan. Jadi gimana sih? Belajar lebih banyak lagi dan tetap semangat. No. Nah, sedikit lagi ya pertanyaannya. Nah, kan belajar dari TK sampai sekarang tuh ada nggak momen yang paling berharga dan bisa dijadiin pengalaman belajar? Dengan cara berinteraksi dengan teman-teman dan berbagi informasi tentang belajar. Hmm. Nah, mau nanya satu lagi. Apa sih yang bikin merasa percaya diri dan nyaman di sekolah? Dengan cara menghindari rasa minder dan Gimana kalau cara nyamannya waktu di sekolah tuh? Contohnya kalau misalkan kayak kita lagi belajar, biar nyaman tuh kita gimana? Apakah dengan tidak mengobrol atau misalkan tetap belajar? Kalau misalkan di luar kelasnya biar nyaman, nggak bergunjing, nggak ngomongin orang. dengan cara tidak meng, tidak meng, tidak Tidak apa, percaya diri. Jadi kan kalau
kalau merasa percaya diri kan tadi berarti tidak minder, berarti sama berarti nggak mendengar tidak mendengarkan perkataan orang lain, itu juga bisa disebut percaya diri. Nah kalau nyaman di sekolah tuh gimana, apakah udah nyaman di sekolah tuh udah nggak bisa bermain sama banyak temen misalkan, atau ketemu temen nyamannya, atau misalkan enggak, cuman ketemu sama beberapa orang aja nggak banyak orang, misalkan selalu diem di kelas merasa nyamannya. Dengan cara bermain dengan teman, menghindari hal-hal yang dilarang sekolah. Udah ya. Ya, terima kasih buat atas pertanyaannya yang telah dijawab ya. Makasih juga udah menyempatkan waktunya untuk wawancara kali ini. Terima kasih juga telah membantu dalam memenuhi tugas yaitu menganalisis karakter pendidikan generasi alpha. Nah, semoga sekolahnya dilancarkan, apa yang dicita-citakannya tercapai, dan semoga sehat selalu. Ya, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini kami ingin menjelaskan tugas kelompok analisis peserta didik generasi alpha. Di sini saya dan anggota kelompok saya terdiri dari saya pribadi, Aprilia Nulisari, dan ada rekan saya Muhammad Nurullah dan Muhammad Dafiar dan Nanda Aulia dan Finia Priyani Maulidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik peserta didik generasi Gen Alpha. Apakah generasi Alpha itu? Generasi Alpha adalah generasi yang tumbuh dalam lingkungan teknologi tinggi dan perubahan yang cepat. Berikut ini karakteristik utamanya. Yang pertama dalam karakteristik peserta didik generasi Gen Alpha adalah natif digital. Generasi Alpha lahir dalam era digital sejak awal dan sangat terbiasa menggunakan berbagai perangkat pintar bahkan sebelum belajar membaca. Mereka menggunakan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran interaktif. Generasi ini terbiasa dengan metode pembelajaran yang interaktif dan berbasis digital seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan video pembelajaran. Mereka lebih menyukai visual dan animasi dibandingkan metode belajar konvensional. Dan yang ketiga, lebih berorientasi pada pengalaman. Anak-anak pada generasi alpha cenderung lebih menyukai aktivitas atau pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman langsung daripada teori. Lalu berikutnya karakteristik peserta didik generasi Gen Alpha. Nah, selanjutnya ada yang keempat, cepat dalam mengolah informasi. Karena terbiasa dengan aliran informasi yang cepat, generasi Alpha memiliki kemampuan untuk menangkap informasi dengan cepat, tetapi kadang memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Nah, yang kelima, kecerdasan buatan dan otomatisasi. Generasi ini akan sangat terbiasa dengan AI dan teknologi otomatisasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka akan tumbuh dalam era dengan peran AI yang lebih signifikan dalam pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya ada perbedaan Gen Alpha dan Gen Z. Nah, kita lihat dulu dari Gen Z-nya. Yang poin pertama ada gaya belajar. Lebih terbiasa dengan pembelajaran berbasis online, tetapi masih merasakan gaya pembelajaran tradisional di kelas. Lalu, ada keterampilan dan fokus. Nah, mereka cepat beradaptasi, kritis, dan lebih mandiri.
Namun, tentang perhatian mereka seringkali lebih singkat karena aliran informasi yang cepat. Selanjutnya ada nilai dan kepedulian sosial. Sangat peduli pada isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan sosial. Lalu, ada hubungan sosial dan komunikasi. Lebih fleksibel dalam berinteraksi baik secara langsung maupun virtual. Nah, selanjutnya ada perbedaan Gen Alpha dan Gen Z. Melanjutkan yang disinggung tadi mengenai gaya belajar, lebih cenderung belajar melalui pengalaman langsung dan media visual seperti video pembelajaran dikarenakan sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital. Kemudian ada keterampilan dan fokus. Nah, memiliki rentang perhatian yang lebih pendek karena paparan berlebihan terhadap konten digital instan. Selanjutnya, nilai dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial mereka masih dipengaruhi oleh generasi sebelumnya, yaitu Gen Z. Selanjutnya, ada hubungan sosial dan komunikasi. Cenderung lebih terbiasa dengan komunikasi virtual sejak kecil, bahkan dengan anggota keluarganya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perkembangan secara sosial, emosional, dan psikologi. Perkembangan sosial, emosional, dan psikologi, generasi alpha dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama teknologi digital yang sangat mendominasi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa karakteristik generasi alpha dalam aspek sosial, emosional, dan psikologi. Yang pertama ada aspek sosial. Interaksi sosial mereka mungkin lebih terstruktur oleh teknologi yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam berinteraksi secara emosional. Kemudian yang kedua ada aspek emosional. Cenderung lebih mengandalkan dukungan dari teknologi seperti chatbot, kesehatan mental, dan aplikasi pembelajaran emosional yang membantu mereka mengenali dan mengelola emosi sejak kecil. Kemudian yang ketiga ada aspek psikologi, cenderung memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi dan berpikir kreatif dalam menggunakannya, namun ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada perbandingan Gen Z dan Gen Alpha dalam perkembangan sosial, emosional, dan psikologi. Yang pertama itu ada interaksi sosial. Kalau di Gen Z masih memiliki keseimbangan antara interaksi langsung dan digital. Kalau di Gen Alpha itu lebih bergantung pada interaksi virtual. Yang kedua itu ada kesehatan mental dan emosional. Kalau di Gen Z lebih terbuka terhadap topik kesehatan mental dan mengandalkan dukungan kesehatan mental konvensional. Kalau di Gen Alpha lebih mengandalkan teknologi untuk dukungan emosional dan belajar mengelola emosi. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada resiliensi dan adaptabilitas. Kalau di Gen Z menghadapi tekanan lebih besar dalam hal karir dan prestasi sosial. Kalau di Gen Alpha itu menghadapi tantangan yang lebih kompleks terkait ketergantungan teknologi yang tinggi sehingga membutuhkan strategi yang mendukung ketahanan non-digital. Di sini saya akan membawakan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah dibawakan oleh teman-teman saya, yaitu generasi alpha adalah generasi yang tumbuh dalam lingkungan teknologi tinggi dan perubahan yang cepat. Mereka lahir dalam era digital sejak awal dan sangat terbiasa menggunakan berbagai perangkat pintar. Bahkan sebelum belajar membaca, mereka menggunakan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, serta terbiasa melaksanakan pembelajaran secara online dan memakai media berbasis digital. Ini menjadikan tantangan yang lebih kompleks terkait ketergantungan teknologi yang tinggi sehingga membutuhkan strategi yang mendukung ketahanan non-digital. Cukup sekian materi yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku
materi, dan teman-teman saya yang membawakan materi lainnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang enak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.